Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 3.2 mengenai karakter. Ingat firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Apa kata Tuhan? Taatilah orang tuamu. Keluarga yang saling menyayangi adalah keluarga yang bahagia. Jadi, kita semua harus saling menyayangi anggota keluarga kita. Dengan demikian, kita menjadi sebuah keluarga yang bahagia, yang senang. Nah, ada dua kosakata yang baru. Pertama, mengenai mengeluh. Mengeluh itu berarti menyatakan kamu tidak suka akan sesuatu. Mengeluh berarti menyatakan kamu tidak suka akan sesuatu. Kemudian ada kata ketaatan. Ketaatan itu kemauan untuk taat, kemauan untuk menuruti. Menuruti apa yang dikatakan kepada kita. Nah, ketaatan berarti melakukan dengan gembira apa yang diminta orang tua dan guru kita. Kita melakukannya dengan gembira. Jadi ketika mama meminta kita membantu untuk mencuci piring, kita melakukannya dengan senang hati. "Iya mama, sini saya bantuin cuci piring. Iya mama, sini saya yang lap piring mama." Gitu. Jadi kita melakukannya dengan senang hati. Bukan seperti ini. "Mama, kenapa mama panggil saya cuci piring? Saya tidak mau cuci piring mama. Mama kenapa panggil saya terus sih?" Nah, itu salah ya anak-anak. Itu tidak benar. Ketika mama meminta kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Dan bahkan melakukannya dengan gembira. Itu yang dimaksud dengan taat. Dengan menjadi anak yang taat, itulah hal yang baik. Nah, baik bagi kita untuk menjadi anak yang taat. Seperti ketika kita bersekolah, bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Mereka meminta kita untuk mengerjakan latihan atau mengerjakan PR di rumah misalnya. Nah, adalah baik bagi kita taat kepada guru. Nah, ketika bapak ibu guru katakan kerjakan latihan, maka kita melakukannya. Kita lakukan dengan gembira. Nah, ingat ya, bapak ibu guru maupun papa mama kita selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, jika mereka meminta kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan gembira. Nah, tuh ada mungkin yang masih bertanya, kenapa ya Bu Guru kita perlu taat? Nah, mungkin masih ada yang bertanya nih teman-teman sekelilingnya yang belum ngerti, kenapa kita perlu taat? Nah, ada satu kutipan yang mengatakan ketaatan itu bisa membawa kita mencapai apa yang kita inginkan dan menjaga kita tetap aman. Mencapai apa yang kita inginkan dan menjaga kita tetap aman. Misalnya, saya ingin juara 1 di kelas Bu Guru. Saya ingin juara 1. Nah, ketika Bapak Ibu Guru katakan, kerjakan latihan, kamu mengerjakan. Ketika Bapak Ibu Guru bilang, belajar pelajaran 1.2, nah kamu melakukan. Nah, ketika Bapak Ibu Guru mengatakan, kerjakan atau menghafal bagian A, kamu menghafal misalnya. Nah, lama-kelamaan nilaimu semakin baik dan benar-benar meraih apa yang kamu inginkan, yaitu menjadi juara 1. Nah, ini salah satu contoh ya anak-anak. Contoh kalau ketaatan bisa membawa kita mencapai apa yang kita inginkan. Selain itu, ketaatan juga menjaga kita tetap aman. Menjaga kita tetap aman. Nah, siapa di sini yang pernah naik kereta cepat? Yang pernah naik kereta cepat?
Nah, pernah naik kereta cepat, misalnya ada pintu kan, sebelum kita naik kereta cepat, dikatakan jangan melewati pintu tersebut atau jangan mendekati pintu sebelum kereta datang. Kita harus taat. Kenapa? Misalnya nih ya, kita tidak taat, jadi kereta belum datang, kita dekat-dekat di pintu. Tapi anak-anak tahu kan, di bawah pintu tersebut atau di bagian luar pintu tersebut terdapat rel kereta. Kalau tidak sengaja kita jatuh ke rel kereta tersebut dan kereta datang, itu bisa melindas kita sehingga kita bisa terluka bahkan mati di sana. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh ketaatan. Taat. Nah, taat dengan tidak mendekat ke pintu menjaga kita tetap aman. Menjaga kita tetap aman. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tetap taat. Untuk taat. Nah, mari kita bersajak. Ayahku tinggi, bak tiang bila berdiri. Sedang aku kecil dan imut. Ayahku bilang aku mungil dan lucu. Nah, aku terus bertumbuh, kata mereka, tambah tinggi dari hari ke hari. Aku tahu ketika aku mendengar dan taat, aku membuatnya senang dalam segala cara. Jadi ketika kita menjadi anak yang baik, ketika kita mendengar dan kita taat, taat berarti kita menuruti apa yang diminta papa dan mama, kita membuat papa dan mama kita senang. Nah, ada lima hal ya, 5 mengenai saya akan dari ketaatan. Ini merupakan suatu komitmen ya, merupakan suatu ajakan ya, agar semua anak-anak melakukan hal ini. Yang pertama, saya akan menaati dengan segera. Saya akan menaati segera. Berarti mulai saat ini anak-anak mau dan akan menjadi anak yang taat. Nah, kedua, saya akan melakukan dengan gembira. Saya akan melakukan dengan gembira. Berarti ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan cepat, dengan segera. Ketika mama minta, kita langsung lakukan. Tidak kita tunda-tunda dan kita lakukan dengan gembira. Contohnya, misalnya mama bilang, "Adek, tolong lap meja." Nah, adek tolong lap meja. Adek langsung ambil kain lap dan lap meja. Lakukannya dengan senang. Contoh yang salah, misalnya mama katakan, "Adek lap meja," tapi adek bilang, "Nanti ma, nanti saja. Nanti ma, sore aja itu." Nah, itu tidak benar. Karena ketika mama meminta kita melakukan sesuatu, kita harus segera melakukannya dan melakukannya dengan gembira. Hal yang ketiga, yang untuk yang ketiga tidak akan mengeluh, karena mengeluh adalah satu hal yang negatif ya. Mengeluh itu berarti, misalnya, "Mama, saya tidak mau mengerjakan PR mama. PR-nya terlalu susah mama. PR-nya terlalu banyak mama. Ibu guru tidak tahu mama, saya tidak bisa mama. PR-nya terlalu banyak. PR-nya buat saya pusing mama. PR-nya susah mama. Saya capek mama. Mama, saya mau main dulu, saya tidak mau kerja PR mama." Nah, itu semua contoh-contoh mengeluh. Mengeluh itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Kita harus menjadi orang yang siap sedia. Ketika mama meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, kita harus segera melakukannya. Lakukan dengan senang hati dan tidak mengeluh. Ketika mama meminta kita mengerjakan PR, berarti yang harus kita lakukan adalah membuka tas, mengambil PR kita secepat mungkin, kemudian kerjakan dengan senang hati, dengan tidak mengeluh. Kita harus bersyukur karena kita bisa sekolah, karena tidak semua anak-anak bisa sekolah. Ada yang mungkin tidak memiliki uang untuk sekolah, bahkan masih ada yang tidak memiliki orang tua.
Oleh karena itu, kita harus bersyukur kita masih punya mama yang meminta kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Segala permintaan mama itu demi kebaikan kita, mengajarkan kita supaya lebih mandiri, supaya kita bisa semakin cepat dewasa. Nah, yang keempat, saya melakukan apa yang perlu saya lakukan. Saya melakukan apa yang perlu saya lakukan. Misalnya seperti pada gambar ini. Sewaktu bangun tidur, anak-anak merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Ibu guru sering lihat ini ada kesalahan anak-anak. Sewaktu pulang ke rumah, sepatu dilepas dan dilempar sembarangan. Itu tidak benar ya anak-anak, karena anak-anak perlu menyimpan sepatu pada tempatnya, kaos kaki pada tempatnya. Karena bukan tugas mama untuk merapikan sepatumu. Bukan tugas mama, tapi tugasmu sendiri untuk merapikan sepatu. Merapikan sepatu, kemudian menyusun buku, itu juga merupakan tugasmu. Tugas anak-anak menyusun buku sekolah. Jadi kita tidak boleh meminta, "Mama tolong susun buku sekolah." Tidak boleh, karena kamu yang sekolah, anak-anak yang sekolah. Kita juga tidak boleh meminta mbak di rumah untuk menyusun, karena anak-anak yang sekolah. Kamu yang tahu apa yang perlu dibawa. Ibu guru sudah jelaskan di sekolah, misalnya perlu bawa buku A, buku B. Nah, oleh karena itu anak-anak perlu menyusun buku sendiri. Nah, apalagi coba dipikirkan apa yang perlu anak-anak lakukan. Seperti selesai makan, ada piring, ada sendok, ada garpu, dan ada gelas. Nah, apa yang perlu anak-anak lakukan? Anak-anak harus mengambil piring kotor dan gelas kotor maupun sendok dan garpu kotor itu ke dalam dapur. Ke dalam dapur dan taruh di tempat cuci. Dengarkan anak, taruh di tempat cuci. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena itu tidak benar. Nah, anak-anak harus mengambil piring kotor, kemudian gelas, sendok, garpu kotor untuk ke dapur ditaruh di tempat cuci. Sudah mengerti anak-anak? Nah, dengarkan kata mama. Jika mama memiliki peraturan-peraturan di rumah yang lain, anak-anak harus menaatinya. Karena semua peraturan yang dibuat papa dan mama adalah untuk kebaikan anak-anak, supaya lebih cepat dewasa, lebih mandiri, menjadi anak yang hebat. Nah, kemudian yang kelima, saya akan melakukan lebih dari yang diminta. Saya akan melakukan lebih dari yang diminta. Maksudnya apa? Lebih berarti tidak hanya apa yang diminta, tapi kita melakukan ekstra, lebih dari yang diminta. Misalnya, mama minta ya, "Anak-anak, tolong ya nanti mainannya dimasukin ke dalam kotak kalau sudah main," gitu. Mama bilang, "Anak-anak, tolong nanti mainannya dirapikan, masukin ke dalam kotak." Nah, anak-anak melakukannya, mengambil mainan yang sudah dimain, mengemasnya ke dalam kotak, dan taruh di dalam kotak. Tapi ternyata anak-anak lebih rajin lagi. Tidak hanya masukin ke dalam kotak, bahkan sebelum mainannya dimasukin ke dalam kotak, anak-anak bersihkan dulu, cuci dulu mainannya, kemudian baru masukin ke dalam kotak. Atau bahkan anak-anak menyapu lantai yang sudah dipakai untuk main-main karena sedikit kotor kan misalnya. Nah, anak-anak sapu dulu. Nah, itu semua berarti bagus. Anak-anak udah melakukan lebih dari yang diminta. Percaya saja kalau anak-anak melakukan seperti itu, ketika mama masuk ke kamar dan melihat, wow, sungguh bersih kamarnya. Nah, mama pasti akan memuji anak-anak, mengatakan bahwa anak-anak yang pintar, yang hebat. Nah, anak-anak harus melakukannya ya, sehingga mama dan papa menjadi senang. Nah, kita tidak terasa sudah sampai di akhir pelajaran 3.2. Sekarang Ibu ingin agar anak-anak membuka buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa!